Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para pemirsa serta seluruh kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Hud yang bunyinya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang maknanya adalah tetaplah engkau berada di jalan yang benar, yaitu maksudnya istiqamah, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan kepada siapa saja yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Ketika kita merenungkan ayat ini, maka akan terpikirkan di dalam benak kita tentang apa itu istiqomah. Istiqomah, banyak sekali para ulama memberikan pandangan-pandangannya. Akan tetapi, apa yang semua ingin mereka sampaikan, intinya adalah yaitu istiqomah meniti jalan yang lurus, yaitu agama Islam dengan penuh keteguhan, tidak bengkok ke kanan, tidak pula ke kiri. Menjalankan semua macam ketaatan, entah itu ketaatan yang sifatnya zahir maupun ketaatan yang sifatnya tersembunyi. Begitu juga meninggalkan seluruh dan berbagai macam larangan-larangannya. Maka sudah menjadi pantas bahwa istiqomah adalah wasiat dari agama ini yang diwasiatkan dari masa ke masa. Istiqomah merupakan pokok di dalam agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istiqomah, maka Allah akan memerintahkan hamba-hambanya untuk istiqomah. Dan Allah akan menyanjung serta memuji para pelakunya. Di antaranya adalah Allah sebutkan firman-Nya di dalam surat Al-Fussilat yang bunyinya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu berkata sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, kemudian dia berpegang teguh terhadapnya, maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun padanya seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu itu merasa takut dan janganlah kamu itu merasa sedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga sebagaimana yang telah dijanjikan pada dirimu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya, yaitu dalam surga tersebut, engkau memperoleh apa yang engkau inginkan, dan engkau juga akan memperoleh, wahai orang-orang yang istiqomah, apa yang engkau minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai sebuah penghormatan kepada engkau wahai orang-orang yang istiqamah dari Rabbul Ghafur Rahim,
dari Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang semoga Allah merahmati kita semua, setelah kita melihat dan membaca tentang ayat-ayat istiqomah, hadis-hadis tentang keistiqomahan, kita tahu betapa pentingnya istiqomah ini untuk dijalankan dalam kehidupan kita. Betapa urgennya istiqomah ini untuk hadir dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama dahulu gelisah akan istiqomah. Mereka gelisah, mereka takut kalau seandainya mereka tidak bisa istiqomah terhadap apa yang telah mereka pahami dan mereka ketahui. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk mengamalkan keistiqomahan ini pada diri kita. Kemudian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang ingin menanamkan nilai istiqomah pada diri kita, maka kita mulailah istiqomah di dalam hati kita. Karena istiqomah yang bersumber dari hati akan memberikan energi yang positif. Energi yang menjadikan anggota tubuh kita ini bergerak untuk istiqomah juga. Karena keistiqomahan, dasar awalnya itu adalah berasal dari hati. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, hati mereka dahulu terketuk, kemudian mereka istiqomah. Ketika mereka istiqomah, hati ini telah dijalankan, maka insya Allah anggota tubuh akan mengikuti istiqomahnya. Mengapa? Kita tahu bahwasannya hati ini bagaikan raja, bagaikan pemimpin dalam bala tentara. Ketika pemimpinnya istiqomah, maka bala tentara tersebut juga akan istiqomah. Begitupun pada hati. Ketika hati ini sudah istiqomah, tetap teguh berada jalan yang lurus, tidak kanan, tidak kiri, menjalankan semua ketaatan, menjauhi segala larangannya, maka keistiqomahan pada anggota tubuh kita yang lainnya akan mengikutinya juga. Ketika kita bisa istiqomah di dalam hati, maka istiqomah dalam lisan akan menggambarkan. Sebagaimana kita tahu bahwasannya lisan adalah gambaran-gambaran dari hati kita serta ekspresinya. Kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Siapapun dari kita yang telah mencapai derajat takwa yang tinggi, yang telah mencapai iman dengan derajat yang tinggi dan sangat dalam, tetaplah dia membutuhkan dorongan dan motivasi untuk tetap istiqomah. Karena istiqomah ini bukanlah hal yang sederhana, akan tetapi hal yang sangat kita harus laksanakan dengan kesungguhan. Itulah kenapa balasan dari keistiqomahan merupakan balasan yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan puncak dari karamah orang atau karamah seseorang adalah jika seseorang itu memiliki keistiqomahan yang tinggi. Ketika seseorang memiliki keistiqomahan yang tinggi, maka itulah puncak dari karamah. Karena begitulah cara Allah memuliakan seorang hamba. Dia akan memudahkan, membantunya hamba tersebut untuk mengamalkan amalan yang dia cintai, yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan dia akan menambahkan berbagai macam amal yang akan mendekatkan dirinya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya bagi kita untuk senantiasa
memperbaharui keistiqomahan kita. Bahkan di dalam agama Islam ini kita diperintahkan untuk senantiasa membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, suatu ayat yang mengandung doa untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Setidaknya paling sedikit dalam sehari kita membacanya 17 kali dalam sehari. Itu agar apa? Agar kita senantiasa untuk istiqomah, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja di antara kita yang menghadirkan sikap istiqomah ini pada jalan yang lurus ini, sungguh ia akan meraup, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia akan sanggup melewati sirat pada hari kiamat kelak. Namun sebaliknya, bagi siapa yang sesat meninggalkan jalan istiqomah ini, maka dia akan sengsara, maka dia akan dimurkai. Orang-orang inilah yang sudah mengetahui petunjuk, yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi dia sengaja melenceng. Mereka inilah orang-orang yang Allah murkai, dan mereka inilah orang-orang yang sesat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan dan menunjukkan kita jalan yang lurus, menguatkan hati-hati kita agar senantiasa istiqomah di dalamnya, baik istiqomah secara zahir maupun secara batin, mengamalkan apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah ridai. Dan semoga Allah mengokohkan hati kita senantiasa istiqomah pada agama ini, menjalankan seluruh ajarannya sebagaimana yang Allah sebutkan tadi. Semoga istiqomah ini kita lakukan hingga kita menjumpai dirinya. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.